Kajian hati, Tenangkan hatimu. Kira-kira masih ada lagi nggak yang mau ditenangkan hatinya oleh Ahilman, boleh? Waduh, gelisah semua ini hatinya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Warni dari Metro Lampung. Masya Allah. Ustadz, saya tuh punya cerita, tapi setiap saya mau cerita ini, saya pasti udah sedih dulu. Ustadz, saya tuh sebenarnya punya mbak, tapi kami tuh terpisah dari kecil. Karena waktu saya umur 1 tahun, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya diasuh sama saudaranya ibu, dan mbak saya diasuh oleh mbah di Jawa. Kami nggak pernah ketemu. Itu pun saya tahunya saya udah besar. Kalau saya tuh udah nggak punya orang tua itu dari tetangga-tetangga, Ustadz. Kalau kamu tuh bukan anaknya ibu itu, ibu kamu udah meninggal, saya taunya itu saya udah SD. Setelah itu saya nggak pernah ketemu mbak saya. Terakhir ketemu mungkin tahun 80-an. Setelah itu sampai hari ini saya belum pernah ketemu lagi, Ustadz. Makanya saya tuh sering Ustadz, saya dosa kalau saya nih sering sedih ngeliat orang-orang yang punya mbak bisa kayak saling sayang menyayangi. Saya nggak merasakan itu. Ngelihat orang yang punya orang tua, saya sampai detik ini nggak pernah ngeliat wajah ibu saya seperti apa, wajah bapak saya seperti apa, saya nggak tahu, Ustadz. Saya sering sedih di situ, makanya saya setiap ingat itu saya sering sedih. Apa saya dosa ya, Ustadz, kalau saya sering sedih? Sama mbak bener-bener nggak pernah ketemu? Nggak pernah, Ustadz. Tapi ibu tahu kalau ibu punya kakak gitu? Punya dari cerita-cerita saudara. Itu tahun 2008. Iya, 2080 pernah ditemukan. Iya. 1980. Saya umur 1 tahun berarti. Udah lama ya? Iya, udah puluhan tahun. Enggak pernah tukeran nomor telepon. Kan waktu tahun 80-an itu belum ada HP, belum ada apa-apa. Alamat rumah atau apa keluarga, kolega yang hilang masih karena katanya dia itu punya suami, dibawa suami. Makanya insya Allah saya nanti kalau misalnya ada rezeki, saya nanti mau mencari. Gitu. Ibu udah pernah lapor polisi, Bu? Atau... Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi ibu kalau ketemu ngeh nggak kalau itu kakak ibu? Masih ngeh karena pernah waktu itu dikirimin foto. Oh ya udah, berarti katanya di Banyuwangi, di mana? Di Solo. Di Solo. Iya. Mudah-mudahan lewat kajian hati ya. Lewat kajian hati. Ada yang nonton. Pengen ketemu di sana. Boleh ya. disebut loh Ibu, namanya siapa, usianya kira-kira berapa, tinggalnya tahun 80-an tuh di daerah mana, kita nggak tahu, jalan Allah lewat kajian hati ya, A. Bisa ditemukan. Namanya itu Wiwi. Usianya berapa Ibu? Maaf. Mungkin sekarang dia usia 61. Oh. Oke. Ada anak berarti ada keluarga ya? Mungkin. Oh. Ya coba bilang Bu Wiwi, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi ngeliat ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Mbak. Nanti kalau saya punya rezeki saya pasti nyariin Mbak Wiwi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita ya Mbak. Bunda, beliau bertanya apakah berdosa AA saat saya ngerasa sedih kalau lihat orang lain punya kakak, kok saya nggak ketemu kakak. Saat orang lain lihat orang tua, saya nggak sempat ketemu orang tua, wajar nggak sedih? Wajar. Boleh nggak sedih? Boleh. Sedih itu boleh, yang tidak boleh adalah berlebihan dengan kesedihan.
sampai kita menutup kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ibu sayang, untuk setiap ujian yang diterima oleh kita, belajar diterima dengan baik. Karena Allah tidak mungkin menguji kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang tidak bisa kita ubah, ada yang bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah siapa? Orang tua kita. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita juga gak bisa milih orang tua kita waktu itu harus lahirnya seperti apa, di mana dan bagaimana. Itu gak bisa milih. Tapi ada yang bisa kita rubah. Apa? Kalau kita tahu ada saudara kita, cari. Kalau kita tahu ada mbak kita, temui. Betul gak? Kita bisa doain orang tua kita, doain. Maka disitulah nanti kita akan belajar menerima tentang takdir yang Allah berikan. Jangan pernah menghina takdir Allah. Jangan pernah menghina ketentuan Allah. Karena Allah tidak mungkin pernah salah menentukan ketentuannya kepada kita. Karena apapun yang Allah berikan untuk kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Bersihkan hati, lapangkan hati, belajar menerima apa yang Allah takdirkan. Dan terus doakan orang tua. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Dan juga doakan Mbak Wiwi tadi, semoga ada rezeki bisa bertemu. Dan siapapun pemirsa yang mungkin bisa mempertemukan antara beliau dengan kakaknya, semoga jadi jalan kebaikan melalui kajian hati kita hari ini, insya Allah. Bunda, sekarang kita juga punya pertanyaan yang sudah masuk lewat sosial media kita. Izin ya aku bacain dari @nina.pratiwi. Nah, pertanyaannya ini adalah, Ustadz, sebagai wanita itu kadang ada rasa iri dengan laki-laki. Kita selalu kedatangan tamu setiap bulan yang membuat kita tidak bisa beribadah. Contohnya nggak bisa masuk masjid. Katanya nggak boleh. Nah, ini masalah fikih ya, ya. Kayak misalnya ada beberapa bunda-bunda yang di sini yang hadir lagi mens, lagi halangan gitu. Gimana, Bunda, pertama catat ya, ibadah yang paling tinggi itu adalah ridho dengan ketentuan Allah. Maka saat menjadi seorang perempuan dan mungkin setiap bulannya ada tamu yang datang, ya harus haid, harus menstruasi, maka disitulah justru seorang perempuan bisa belajar untuk ridho menerima ketentuan Allah. Ibadahnya dia menerima ketentuan Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah benar seorang istri, seorang perempuan yang sedang mens tidak bisa ibadah? Bisa. Jangan dipahami ibadah itu hanya sholat. Zikir boleh, doa boleh, sedekah boleh, mendoakan suami boleh, ibadah bukan? Maka jangan pernah membatasi ibadah dengan hanya sholat. Iya, memang perempuan yang haid tidak boleh sholat. Tapi bukankah ada amal lain yang bisa Bunda lakukan? Termasuk hadir pengajian, boleh atau tidak? Boleh, maka nanti ada dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang strict tidak boleh masuk masjid karena khawatirnya tidak menghormati dan tidak menjaga kesuciannya di masjid. Tapi ada pendapat yang kedua, boleh masuk masjid tetapi tidak boleh sholat di masjid, hanya sekedar mengerjakan apa-apa yang bisa menjadi kebaikan buat dirinya. Ngajinya boleh, taklimnya boleh, tetapi yang tidak boleh adalah sholatnya di dalam masjid. Maka setiap perempuan harus belajar menerima dengan kedatangan tamu setiap bulannya dan tetap bisa beribadah ya. Yang tidak boleh sholatnya, yang tidak boleh adalah hal-hal lain yang kemudian dilarang ketika dalam keadaan menstruasi. Tapi ada ibadah lain juga yang bisa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah,
berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami. Ya Allah, lapangkan dan tenangkan hati kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, wafatkan kami dalam iman, dan jauhkan kami semua dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, jauhkan kami semua dari siksa api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan akhirnya saya Meisya Siregar, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.